Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Solih-solihah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran ini. Diharapkan setelah nanti kalian mengamati video ini, kalian dapat berlatih latihan soal yang ada di video ini. Untuk itu, sebelumnya silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku tulisnya ya. Yang sudah menyiapkan keren banget. Nah, yang belum silahkan bisa mengambil alat tulis dan buku tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Setelah kemarin kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan, kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, setelah mengamati tayangan ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita masuk ke materi hari ini, yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Teknik dengan cara bersusun ini lebih mudah dibandingkan dengan teknik yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dengan garis bilangan. Penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun itu bermanfaat ketika kita menemukan soal-soal bilangan bulat yang angkanya puluhan bahkan sampai ratusan. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun? Ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada aturan yang harus kita perhatikan ketika kita menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat. Apa saja sih aturannya? Baik, kita fokus ya. Aturan yang pertama, ketika kita menjumlahi penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, caranya kita langsung selesaikan dengan cara bersusun seperti penjumlahan bilangan cacah. Contoh, 25 ditambah 13. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, ketika kita melihat soal ini adalah penjumlahan bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif. Sehingga kita langsung mengerjakannya dengan cara bersusun seperti penjumlahan bilangan cacah, yaitu 25 ditambah 13. Kita jumlahkan dari belakang ya, 5 ditambah 3 hasilnya 8, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Sehingga hasil dari penjumlahan bilangan 25 ditambah 13 adalah 38. Gimana teman-teman? Untuk yang aturan pertama, ada yang ditanyakan? Insya Allah bisa ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan bisa menghubungi Ustadz via WA. Baik, sekarang kita fokus ke aturan kedua. Aturan kedua yaitu ketika penjumlahan bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif, jadi sama-sama negatif. Bagaimana caranya ketika ada penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif? Caranya yaitu langkah pertama, selesaikan dengan cara bersusun dengan terlebih dahulu mengabaikan tandanya. Jadi abaikan dulu tanda negatifnya. Yang kedua, hasil penjumlahannya ditambahkan tanda negatif di depannya. Jadi caranya adalah dua langkah ini. Baik, contohnya yaitu negatif 18 ditambah negatif 21. Langkah yang pertama adalah kita akan selesaikan dengan cara bersusun dengan terlebih dahulu mengabaikan tandanya. Jadi kita akan susun angka yang pertama dan angka yang kedua dengan tidak menuliskan tanda negatifnya. Setelah itu, langkah yang kedua yaitu jumlahkan bilangan tersebut. Kita jumlahkan seperti biasa.
8 tambah 1 hasilnya 9. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian jangan lupa berikan tanda negatif. Hasil penjumlahannya tambahkan tanda negatif di depannya. Jadi hasil dari negatif 18 ditambah negatif 21 adalah negatif 39. Itu aturan kedua. Insya Allah bisa kan? Insya Allah, amin. Kita masuk ke aturan ketiga. Aturan ketiga yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Artinya, yang satu itu bilangan positif, yang satu itu bilangan negatif. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan tersebut? Yang pertama, abaikan tanda bilangan bulatnya. Jadi kalau ada itu negatif ataupun positif, abaikan dulu. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi kalian pilih bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Langkah yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar itu bertanda negatif, satu lagi, jika bilangan yang lebih besar itu bertanda negatif, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Kalau misalnya jika bilangan lebih kecil yang bertanda negatif, maka tidak perlu untuk menuliskan negatif pada hasilnya. Contoh, 11 ditambah negatif 28. Langkah yang pertama, abaikan tanda bilangan bulatnya. Jadi tanda negatif ini abaikan saja. Kemudian langkah yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Coba kita lihat, 11 dengan 28, jadi diabaikan ya tanda negatifnya. 11 dengan 28, lebih besar mana bilangannya? Ya, betul sekali, 28. Maka yang di atas adalah 28. Kemudian yang di bawah adalah 11. Setelah itu kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. 8 dikurangi 1. Betul, 7. 2 dikurangi 1. Ya, 1. Nah, langkah yang ketiga, ini belum selesai ya. Langkah yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar itu bertanda negatif, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Kita lihat, yang lebih besar tadi ada tanda negatifnya enggak? Oh, ternyata ada. Maka hasil dari pengurangan tadi tambahkan negatif. Sehingga hasil dari 11 ditambah negatif 28 adalah negatif 17. Nah, bagaimana teman-teman? Insya Allah sudah bisa kan? Bagi yang belum bisa atau masih mengalami kesulitan, tidak apa-apa, kita coba berlatih lagi yuk di contoh yang lain. Contoh berikutnya yaitu Ustadz berikan penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Ingat, kira-kira ketika kondisi seperti ini aturan 1, 2, atau 3 ya. Ketika positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, itu adalah aturan, ya betul sekali, itu aturan yang ketiga. Berarti langkahnya, pertama adalah kita abaikan tandanya terlebih dahulu. Antara 26 dan negatif 13, kita abaikan tanda negatifnya. Setelah kita abaikan tanda negatif bilangan bulatnya, kita pilih angka mana yang lebih besar antara 26 atau 13. Ya, betul sekali. Yang lebih besar adalah angka 26. Sehingga langkah keduanya adalah kurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil, yaitu 26 kurangi 13. Berapa hasilnya? 6 kurangi 3, 3. 2 kurangi 1, 1. Karena tanda negatifnya berada di angka yang lebih kecil, maka kita tidak perlu menambahkan tanda negatif pada hasilnya. Jadi 26 ditambah negatif 13 adalah 13. Begitu teman-teman. Gimana? Insya Allah sudah bisa kan?
Baik, kita coba contoh lain lagi. 46 ditambah negatif 18. Kira-kira ini aturan 1, 2, atau 3 ya? Ya, betul sekali. Masih di aturan ketiga, yaitu ketika bilangan positif bertemu atau dijumlahkan dengan bilangan negatif. Langkah yang pertama adalah, betul, abaikan tandanya dulu. Jadi kita anggap ini adalah 46 dan ini 18. Kita abaikan tanda negatifnya. Setelah kita abaikan, langkah berikutnya adalah kita pilih angka mana yang lebih besar antara 46 atau 18 yang lebih besar. Ya, betul sekali, yang lebih besar adalah 46. Sehingga langkah berikutnya yaitu kita kurangi secara bersusun bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Kita hitung sekarang. 6 kurangi 8. Ya, betul sekali. 8 dengan meminjam 4 di sini. Sehingga hasil dari ini adalah 2. Karena bilangan negatif berada di angka yang lebih kecil, maka tidak perlu untuk menambahkan bilangan negatifnya. Jadi 46 ditambah negatif 18 adalah 28. Contoh satu lagi. Misalnya Ustadz punya soal 13 ditambah negatif 26. Kira-kira aturan berapa ya? Aturan 1, 2, atau 3? Ya, betul sekali. Ini adalah aturan yang ketiga. Langkah mengerjakannya yaitu, pertama, abaikan tandanya. Ketika sudah diabaikan tandanya, yaitu tanda negatifnya, kita menganggap ini adalah angka 13 dan angka 26. Maka langkah kedua yaitu pilih angka mana yang lebih besar, antara 13 atau 26 yang lebih besar. Ya, betul sekali, yang lebih besar adalah 26. Maka langkah selanjutnya adalah bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Sehingga hasilnya adalah 6 kurangi 3 adalah 3. 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita lihat dulu. Bilangan negatifnya atau tanda negatif ini terletak di angka yang lebih besar atau yang lebih kecil. Antara 26 dengan 13. Itu kan lebih besar angka 26. Karena tanda negatif itu berada di angka yang lebih besar, maka untuk hasilnya ini kita beri tanda negatif. Jadi hasil dari 13 ditambah negatif 26 adalah negatif 13. Baik teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal terkait penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara bersusun. Untuk selanjutnya, kita akan berlatih soal mandiri. Namun sebelum itu, kita coba simpulkan lagi yuk aturan-aturan di dalam menggunakan cara bersusun. Coba kita ingat lagi aturan ke-1, yaitu ketika ada penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ingat, cara mengerjakannya bagaimana yuk? Ya, betul sekali. Cara mengerjakannya ketika bilangan bulat positif ketemu dengan bilangan bulat positif, kita tinggal menjumlahkannya secara bersusun ke bawah. Kemudian tinggal dijumlahkan 5 tambah 3, kemudian 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 38. Itu untuk aturan pertama. Aturan kedua, ketika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, cara penyelesaiannya adalah langkah pertama adalah abaikan tanda negatifnya. Ketika sudah abaikan tanda negatifnya, langkah kedua adalah jumlahkan bilangan tersebut, yaitu 18 ditambah 21. Ketika sudah dijumlahkan, hasil akhirnya jangan lupa tambahkan tanda negatifnya untuk aturan kedua ini. Jadi aturan kedua adalah langkah pertama abaikan
tanda negatif di soalnya, kemudian jumlahkan angka-angkanya, setelah itu hasil akhirnya tambahkan tanda negatif. Jadi minus 18 atau negatif 18 ditambah negatif 21 adalah negatif 39. Nah, untuk aturan 3, masih ingat kan teman-teman? Kira-kira aturan 3 itu ketika penjumlahannya bagaimana? Ya, betul sekali. Untuk aturan 3 itu penjumlahannya bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Ketika posisinya seperti ini, langkahnya adalah pertama, abaikan tanda negatifnya. Jadi kita anggap ini adalah 13 dan 26. Untuk aturan ketiga ini, yaitu bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, langkah keduanya berbeda. Kalau aturan 1 dan 2 adalah dijumlahkan, maka untuk aturan ketiga adalah kita pilih bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi aturan kedua setelah tandanya diabaikan, tanda negatifnya diabaikan adalah mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, ketika sudah dikurangkan, ketemu hasilnya, kita cek kalau misalkan tanda negatifnya berada di bilangan yang lebih besar, maka untuk hasilnya pun ditambahkan tanda negatif. Dan jika tanda negatif ini berada di angka yang lebih kecil, maka untuk hasilnya tidak perlu ditambahkan tanda negatif. Jadi untuk soal ini, yaitu 13 ditambah negatif 26, hasilnya adalah negatif 13. Baik teman-teman, itu tadi kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk pembelajaran hari ini. Semoga dari kesimpulan itu kita bisa paham tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara bersusun. Nah, untuk selanjutnya, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Kerjakan soal berikut ini menggunakan cara bersusun. Oke teman-teman, sementara itu saja perjumpaan di video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.